Pemirsa Garuda TV, jumpa kembali bersama saya, Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pasar domestik sebagai langkah strategis menghadapi dinamika dan ketidakpastian pasar global dengan menggelar business matching pemasaran udang dalam negeri. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pelaku industri udang untuk menciptakan sinergi, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan serapan pasar lokal. Giat yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Lampung itu dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Jumat 19 Desember 2025. Hadir Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran organisasi perangkat daerah, asosiasi pelaku usaha, perusahaan serta satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Business matching digelar sebagai upaya memperluas penyerapan produk udang Lampung di pasar domestik, sekaligus membangun jejaring kerjasama antar pelaku usaha agar sektor kelautan dan perikanan semakin berdaya saing. Udang Lampung juga didorong menjadi sumber pangan bernilai gizi tinggi yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, jasa boga, hingga mendukung program makan bergizi gratis MBG. Menurut Kepala DKP Provinsi Lampung, Liza Derni, menjelaskan bahwa industri perikanan Lampung, khususnya komoditas udang, selama ini menjadi sektor unggulan sekaligus penopang ekspor nasional. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pasar ekspor menghadapi tantangan serius. Hambatan tersebut dipicu kebijakan tarif Amerika Serikat serta isu kontaminasi cesium 137 yang berdampak pada penurunan volume ekspor dan melemahnya daya saing udang Lampung di pasar internasional. Lebih lanjut, Kepala DKP menegaskan, menjawab tantangan itu, DKP Provinsi Lampung bersama perangkat daerah terkait dan Shrimp Club Indonesia menginisiasi bisnis matching pemasaran udang dalam negeri. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pelaku industri udang untuk menciptakan sinergi, membuka peluang usaha baru serta meningkatkan serapan pasar lokal. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan harus terus dioptimalkan. Menurut Wagub Jihan, meskipun ekosistem industri udang di Lampung telah terbentuk, dinamika dan ketidakpastian pasar global menuntut langkah-langkah konkret dan adaptif. Business matching dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pasar udang dalam negeri yang selama ini sudah berjalan. Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Lampung mendorong terbentuknya kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara pembudidaya, pemasok udang, serta penyedia layanan makanan. Jihan berharap kegiatan ini mampu memperluas penyerapan udang Lampung sebagai alternatif menu bergizi tinggi di sektor perhotelan dan jasa boga, sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui SPPG di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Himbauan gerakan ayah pengambilan rapot Gemar Anak ke Sekolah digelar serentak pada hari ini, pada Jumat 19 Desember 2025. Merujuk pada Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, nomor B/PK/2020/J9/2025 pertanggal 10 Desember 2025 sebagai upaya memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam proses pendidikan. Momen pengambilan rapor terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan, karakter, prestasi belajar, serta kesejahteraan psikososial anak di SDN 34 Pesawaran dan SMPN 27 Pesawaran. Pengambilan rapor dilakukan dengan tertib dan tanpa kendala. Sutini MPD, Kepala SDN 34 Pesawaran, saat membagikan rapor mengatakan bahwa rapor dibagikan semua
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah semua lancar, semangat, guru-gurunya, baik muridnya. Setelah bagi lapor mereka biasa pembagian MBG, makan bersama, lalu baru pulang dan dikasih arahan untuk masuk nanti selama libur. Mereka juga mendapatkan di hari setiap hari Senin. Jadi 2 minggu Senin mereka mengambil MBG di sekolah. Selama libur mereka diberi tugas untuk belajar di rumah, diberi tugas dengan wali kelasnya untuk mengerjakan tugas-tugas untuk mendatang supaya mereka lancar. Sementara Sylvia MPD, Kepala SMPN 27 Pesawaran, sangat mendukung kegiatan gemar ini. Ditanya soal MBG, Sylvia menyampaikan bahwa tetap berjalan namun diberikan kepada siswa 2 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Senin dan hari Rabu. Kami di sekolah ini mengikuti himbauan dari pemerintah untuk gerakan ayah ambil rapot, kalau gitu ayah untuk mengambil rapot putra dan putrinya di sekolah. Melalui program ini diharapkan kehadiran ayah memberikan dukungan moral, meningkatkan rasa percaya diri, dan memotivasi anak untuk belajar lebih baik. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV, Suryanto melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas kemampuan siswa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amir Riko, perlu memperbaiki program berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa di Provinsi Lampung. Penegasan ini disampaikan pada diseminasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung pada Kamis 18 Desember 2025. Menurut Thomas, tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa di Lampung yang tercatat lulus ujian tulis berbasis komputer UTBK. Siswa yang lulus UTBK pada tahun ini hanya berfokus di 3 kota, yaitu Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu. Intinya itu adalah assessment untuk menilai capaian siswa. Ada berapa program? Ada berapa program? Banyak, Pak. Ada aksi jihad, ada RMD, ada uji kompetensi guru, ada assessment internal guru mapel, banyak. Dan itu berproses semua. Kemudian tadi disebutkan juga ATS kita ini ada berapa banyak, Pak? 30.000. 30.000 ya. Kemudian ada program-program SMA terbuka ya. Ke depan bulan depan atau awal tahun juga ada program tadi yang disebutkan, Pak. Apa itu, Bang? Assessment internal guru mapel. Assessment internal guru mapel. Tiga mapel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Thomas menjelaskan masalah utama terletak pada rekrutmen yang tidak linier. Banyak guru yang mengajar pada mata pelajaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau direkrut tanpa melalui uji kompetensi yang ketat. Isu ini sangat krusial, terutama bagi sekolah menengah kejuruan yang dituntut memiliki kompetensi linear dengan kebutuhan pasar kerja. Thomas mencontohkan sulit mencapai serapan tenaga kerja yang tinggi jika guru SMK belum sepenuhnya menguasai praktek industri yang terbaru. Menanggapi kondisi ini, kata Thomas, pihaknya akan mengambil langkah strategis. Prioritas utama adalah peningkatan kompetensi guru secara masif melalui pelatihan berkelanjutan dan memastikan proses rekrutmen ke depan berjalan sesuai standar mutlak. Langkah ini mencakup penguatan literasi finansial, presentasi bisnis, dan pemahaman manajemen keuangan bagi guru agar mereka mampu membekali siswa mereka dengan keterampilan yang relevan di dunia profesional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Virgo dan Henry melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung kembali memeriksa mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan participation interest PI 10% pada wilayah kerja Ausher South East Sumatra senilai $17.286.000 Amerika Serikat. Sebelumnya Arinal sempat mangkir sebanyak 3 kali dan pihak Kejati berencana akan melakukan penjemputan paksa. Perkara tindak pidana korupsi, pengelolaan participation interest 10% pada wilayah kerja Ausher South East Sumatra
senilai $17.286.000 Amerika Serikat. Terus didalami oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai saksi sebanyak 3 kali. Baru kali ketiga Arinal memenuhi panggilan tim penyidik. Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengatakan pemanggilan Arinal karena adanya perkembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Pemeriksaan dari tadi siang sampai dengan saat ini baru kelar dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik. Lebih kurang 20 sekian. 20 lebih ya Bang ya? 20 lebih. Ia menyampaikan pemeriksaan Arinal berlangsung sejak siang hari hingga sore dan berjalan lancar dengan pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik Kejati sebanyak 20 pertanyaan lebih. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Satuan Reses dan Kriminal Polres Tanggamus menahan oknum Kepala Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Sumong atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Tanggamus resmi menahan FH, oknum Kepala Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Sumong. Penangkapan dilakukan setelah tersangka 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Eva ditangkap pada Sabtu 13 Desember 2025 di rumah kerabatnya di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang. Perkara bermula dari laporan masyarakat pada 3 Februari 2025 terkait dugaan korupsi Abdes Pekon Atar Lebar tahun anggaran 2019 hingga 2022. Modus tersangka yaitu penyimpangan pengelolaan anggaran desa, terutama pada pekerjaan fisik. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Tanggamus menunjukkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar 30 juta rupiah. Hasil pendalaman atau hasil temuan dari surat audit ini ada temuan itu terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah senilai 1,37 juta 500 sekian. Jadi ada 1 miliar 30 juta sekian. Sebelum penangkapan, penyidik melakukan gelar perkara di Polda Lampung dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus. Upaya pengembalian kerugian negara telah diberikan tenggat waktu, namun tersangka tidak menunjukkan itikat baik. Atas perbuatannya, FH dijerat pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penangkapan dilakukan karena tersangka tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan penyidik. Pejabat Kepala Pekon Atar Lebar berinisial R telah mengembalikan dana dan proses hukum terhadap tersangka utama terus berjalan. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi Suprato melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Ya pemirsa, Kepolisian Resor Tulang Bawang melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan kembali menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan menggelar bakti kesehatan hitan massal gratis bagi masyarakat pada Kamis 18 Desember 2025. Giat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Bonang, Kampung Pancamulya, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tulang Bawang itu menghitan 15 anak.
Kegiatan ini melibatkan personel Polsek Banjar Agung serta tim medis Sidokes Polres Tulang Bawang yang profesional dan berpengalaman. Sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. PS Kasidokes Polres Tulang Bawang, Aibtu NS Dwi Kurniawan Eskep MH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat. Aibtu Dwi menegaskan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, kehadiran Babin Kamtibnas Polsek Banjar Agung, Aibtu Yuni Makirsna turut mempererat hubungan silaturahmi antar Polri dan masyarakat setempat, sekaligus menciptakan situasi Kamtibnas yang kondusif. Kegiatan bakti kesehatan ini mendapat sambutan hangat dari pengurus pondok pesantren dan para orang tua peserta yang mengapresiasi kepedulian Polres Tulang Bawang dalam memberikan layanan kesehatan gratis dan profesional. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Polres Tulang Bawang berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat sinergi antar Polri dan masyarakat demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan bersama. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan hingga kini belum mendapat kepastian hukum. Akademisi hukum mempertanyakan kinerja kepolisian terkait lambannya penanganan kasus tersebut. Tahun 2024 hingga 2025 menjadi catatan kelam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Lampung Selatan. Dinas PPA mencatat selama 2 tahun terakhir terdapat 104 berkas kasus yang belum tuntas dan masih tertatih di Satuan Reses Kriminal Polres Lampung Selatan. Ironisnya sejumlah kasus kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun penyelesaiannya justru menurun. Kondisi ini dinilai dapat menghambat target pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Selatan sebagai kabupaten layak anak. Data Dinas PPA menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 74 kasus kekerasan yang dilaporkan ke polisi, namun hanya 20 berkas yang berlanjut ke meja persidangan, sementara 7 berkas berakhir damai. Sedangkan pada tahun 2025, jumlah laporan mencapai 67 kasus. Mirisnya hanya 6 berkas yang berhasil disidangkan. Untuk kasus 2024 itu yang masuk ke UPT DPPA Kabupaten Lampung Selatan itu sebanyak 74 kasus. Itu yang terdiri dari anak dan perempuan. Yang untuk 2025 itu nyampe bulan November itu sebanyak 67 kasus. Yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu 5 kasus, yang belum selesai itu 56 kasus, dan yang damai 6 kasus gitu Pak. Akademisi Hukum Universitas Indonesia Mandiri Reza merasa miris dengan tingginya tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia mempertanyakan kinerja pihak kepolisian terkait data penanganan kasus yang lamban. Reza mengharap pihak kepolisian bekerja lebih baik hingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, itu yang harus kita pertanyakan kepada pihak kepolisian. Apakah kepolisian ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencari alat bukti sendiri atau memang bagaimana? Nah, itulah harusnya kepolisian bekerja seperti harus bekerja dengan baik gitu. Ada kritik nggak Mas buat kepolisian terkait dengan masalah ini? Ya, pertama memang polisian harus sadar ya bahwa sekarang ini masyarakat banyak yang tidak percaya polisi. Oleh sebab itu polisi harus melihat kinerjanya, harus berkaca bagaimana mereka melayani masyarakat. Apakah sudah baik? Karena memang di atas ya Presiden Prabowo itu sudah membentuk percepatan reformasi Polri ya. Itu artinya ada masalah di tubuh Polri gitu. Oleh sebab itu Polri harus berbenah mulai dari tingkatan bawah sampai tingkat atas gitu. Dari
Polres, Polda, sampai ke Polri. Dinas PPA Lampung Selatan meminta kepolisian segera menuntaskan berkas-berkas yang tertunda agar para korban terutama perempuan dan anak mendapatkan kepastian hukum serta rasa keadilan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari, kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Lampung Selatan terpantau relatif stabil. Stok sembako dipastikan aman hingga akhir tahun. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kalianda, Lampung Selatan cenderung stabil. Untuk harga beras, kenaikan ini berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Beras premium yang sebelumnya Rp14.900 kini menjadi Rp15.000. Sedangkan beras medium dari Rp12.000 naik menjadi Rp12.500 dan beras SPHP dari Rp12.000 kini menjadi Rp13.000. Sementara itu, harga bawang putih mengalami kenaikan dari Rp26.500 menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk komoditas lain seperti cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur, ikan asin, serta garam, pedagang memastikan tidak ada kenaikan harga. Jali, salah satu pedagang Kalianda, mengatakan daya beli masyarakat dalam pekan terakhir cenderung melemah. Hal ini berdampak pada omset pedagang yang menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Kayak gitu tuh yang bahan bawang putih yang naik. Untuk harga bawang putih sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 26.500, sekarang udah 28. Untuk yang lain kayak cabai Malah dia anjlok ya. Anjlok. Untuk stok sendiri gimana di tempat abang sendiri? Stoknya gimana nih? Ya, aman lah apa gimana? Sedang aja sih stok apa, nggak banyak, nggak dikit lah, ada aja gitu. Untuk pembeli gimana nih bang? Kalau pembeli mau waduh, pokoknya lagi kacau lah kalau. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Kalianda, Ella, memastikan stok komoditas pangan di pasar masih aman hingga akhir tahun. Bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Medan dipastikan tidak berdampak terhadap pasokan bahan pangan di pasar Kalianda. Natal dan Tahun Baru ini harga-harga juga lumayan nggak naik, nggak ada kenaikan yang signifikan. Terus stok sembako ataupun stok beras dan lain-lain, alhamdulillah cukup. Kalianda ini, untuk pasar Kalianda ini nggak ada pengaruhnya bencana yang sekarang kawan-kawan alami di Sumatera sana, tidak pengaruh dengan pasar Kalianda. Ella juga menyebut hingga saat ini belum terdapat kenaikan harga yang signifikan pada komoditas pangan. Pedagang berharap menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru nanti, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Dari Lampung Selatan, Heri Afriansyah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 1.233 unit smartboard alias papan tulis interaktif, bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, telah diterima di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Untuk tingkat TK dan PAUD menerima sejumlah 453 unit, SD sebanyak 581 unit, dan jenjang SMP
sebanyak 189 unit. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyerahkan 1 unit kendaraan minibus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah rakyat. Kendaraan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi kepada pihak sekolah rakyat usai melaksanakan upacara bela negara di halaman Pemda Lampung Timur pada Jumat pagi. Usai menjalani test drive, Azwar Hadi memastikan mobil bantuan tersebut memiliki performa bagus dan dalam keadaan baru. Selain itu, kendaraan dengan kapasitas 20 orang itu juga dilengkapi fitur interior berkualitas, termasuk adanya safety car guna menjamin keselamatan di jalan raya. Terima kasih kepada Dinas Perhubungan Pusat, Kementerian Perhubungan Pusat telah membantu Kabupaten Lampung Timur 1 buah unit mobil bus untuk anak-anak sekolah rakyat kita. Sangat bermanfaat sekali. Nanti akan kita serahkan kepada sekolah rakyat ya. Dinas Perhubungan nanti operasionalnya di sana. Saya cek, sempat saya bawa muter, nah mobilnya masih baru, masih crash, masih baru. Ya. Dengan adanya bantuan unit kendaraan operasional, mobilitas penyelenggaraan sekolah rakyat lebih efektif dan efisien. Terlebih dapat dimanfaatkan untuk antar jemput peserta didik yang tidak memiliki kendaraan lantaran keterbatasan ekonomi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa lalu. Dengan pengawalan dari Polda Lampung, 16 orang penyidik KPK membawa sejumlah koper terkait perkara fee proyek mantan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Penggeledahan juga berlanjut ke rumah pribadi pihak rekanan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam proses penanganan dugaan fee sebesar 15 hingga 20% yang dipatok Ardhito Wijaya atas sejumlah proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya pada 11 Desember 2025, KPK telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Bupati Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo, PLT Kepala Bapeda Anton Wibowo, serta Direktur PT LKK Putra Mandiri Muhammad Lukman Syamsuri sebagai tersangka atas dugaan fee proyek terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa sebesar 5,75 miliar rupiah. Berapa titik sih Bu yang mereka periksa Bu, ruangan? Tadi itu ya ruang Bupati, Wakil sama Sekda. Dinas Bu, ada juga ya? Dari jam berapa Bu di Pemda? Dari jam 2. Penyidik lembaga anti rasuah ini akan mendalami aliran fee proyek Kabupaten Lampung Tengah yang diberlakukan oleh Bupati Ardhito Wijaya. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV, Febri Andriansyah melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.